Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, abang-abang sekalian, izinkan Ane untuk menyampaikan sepercik materi mengenai pertemanan dalam Islam. Tugas ini saya lakukan guna untuk meluluskan diri saya dalam penugasan lulus bersyarat Al-Fat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mitchell Muhammad Afandi dengan nomor induk mahasiswa 1010123400132. Saya berasal dari jurusan Teknik Telekomunikasi dari Fakultas Teknik Elektro. Pada presentasi kali ini, saya memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama itu mengenai hadis dan ayat yang mengcover tentang bagaimana kita harus memiliki pola pikir yang baik dalam memandang pertemanan dalam Islam. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang pengalaman pribadi saya, evolusi mindset saya, tentang saya bagaimana memandang pertemanan yang ideal. Yang ketiga itu tentang mengatasi konflik, bagaimana kita harus men-troubleshoot segala konflik yang kita hadapi di kehidupan kita. Dan yang terakhir itu bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman kita. Oke, masuk ke materi yang pertama itu mengenai hadis yang saya pegang. Yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, seseorang itu adalah sesuai dengan agama sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Dari sini bisa disimpulkan, ketika kita ingin menjalin suatu pertemanan, suatu hubungan persahabatan dengan orang lain, yang pertama dan yang paling pertama yang harus kita perhatikan itu adalah lingkungan yang dia miliki. Teman seperti apa saja yang dia jalin hubungannya dalam hidupnya. Apabila itu sudah terverifikasi baik, maka dari situ bolehlah kita untuk menjalin pertemanan dengan beliau. Ketika kita sudah menjalin pertemanan dengan beliau, maka kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Ia tidak menzoliminya, merendahkannya, menyerahkan kepada musuh, dan tidak menghinakannya. Di sini dijelaskan bagaimana kita harus memperlakukan teman kita ketika kita sudah menjalin hubungan dengannya. Bahwa kita tidak boleh menzoliminya, merendahkannya di depan orang lain, menyerahkannya kepada musuh atau pihak oposisi, dan tidak boleh juga menghinakan derajatnya. Untuk ayat yang saya ambil itu dari surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan qalidal qalbi lam fattu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dan artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan agama. Dari penggalan ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa haruslah kita menjadi individu yang memiliki hati yang lembut. Individu yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-temannya dan selalu ingin bermusyawarah untuk mencari solusi dari konflik yang ia hadapi. Ini adalah ringkasan pendek atas bagaimana saya sebagai individu berevolusi dari mulai saya berumur usia kecil sampai saya sekarang. Jadi di awal hidup saya dulu merupakan seseorang yang senang merundung orang lain, atau dalam istilahnya Jagger, mungkin dalam bahasa Sunda itu juara gelut ya. Saya selalu ingin menjadi pusat perhatian atas segala hal atau segala event yang terjadi di hidup saya dengan teman-teman saya pada saat itu. Saya selalu ingin menjadi pusat perhatian, saya selalu ingin menjadi orang yang paling depan apapun itu acaranya. Di sini otomatis pada saat itu teman-teman saya tidak menyukai saya secara tulus. Mereka hanya mengikuti dan menaati perintah saya karena mereka takut oleh saya. Sampailah kepada suatu titik di hidup saya di mana saya merasa bersalah
atas apa yang sudah saya lakukan sampai saat itu. Otomatis saya menutup diri dan saya menghindari segala bentuk interaksi dengan teman-teman saya. Saya menjadi introvert garis keras lah mungkin, kalau ingin disebutkan ya. Nah, dari sini bertahun-tahun berlalu, sampai akhirnya saya memiliki niat untuk introspeksi diri. Saya mulai berpikir, sebenarnya apa yang telah saya lakukan sampai saat ini itu merupakan suatu kesalahan. Saya tidak boleh menjadi Jagger, saya itu tidak boleh menutup diri karena hakikatnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Dari sini saya mulai berpikir dan memulai untuk menyusun mindset yang benar terhadap tata cara untuk memandang pertemanan yang ideal dalam Islam. Sampai akhirnya mungkin sekitar umur 15 tahunan ketika saya memasuki SMA, saya bisa dibilang sudah menjadi seseorang yang matang dalam memandang bagaimana kita harus menjalin pertemanan yang sehat dengan teman kita. Dan saya dengan bangga menyatakan bahwa pada umur itu saya menjadi individu yang matang dan dewasa. Di sini saya ingin menjelaskan cara-cara untuk mengatasi konflik yang sudah saya simpulkan setelah bertahun-tahun saya hidup di dunia ini. Yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah ketika kita menghadapi suatu permasalahan, yang harus kita ingat itu rasionalkan pikiran. Dinginkan dulu otak, terutama laki-laki. Laki-laki merupakan makhluk logika. Jangan biarkan emosi kalian mengambil alih logika kalian. Apabila perempuan kan beda hakikatnya ya. Perempuan itu adalah makhluk perasa. Kita laki-laki ini itu makhluk pemikir. Ketika pikiran kita dikendalikan oleh emosi kita, maka otak kita tidak akan berfungsi dengan maksimal. Oleh karena itu ketika kita didapatkan suatu masalah, clearkan dulu otaknya, ringankan dulu pikirannya. Lalu yang harus kita lakukan adalah pikir baik-baik konsekuensi atas tindakan yang akan dilakukan. Misalnya nih, kita ingin menonjok teman kita, pikirin dulu apa yang akan terjadi apabila kita benar-benar menonjok teman kita. Contohnya teman kita itu akan bonyok, teman kita itu akan terluka, dan dia akan sakit, dan pula kita akan dosa. Ketika dia sakit tentu kita harus tanggung jawab. Pikirkan sampai ujung muara atas apa yang akan kamu lakukan. Setelah kita memikirkan itu, lalu kita harus memikirkan secara cepat solusi yang terbaik. Apa nih yang harus kita lakukan? Yang benar secara logika dan benar secara Islam. Nah, setelah kita mendapatkan solusi tersebut, harus kita laksanakan dengan penuh percaya diri. Lalu setelah itu secepat mungkin kita ikhlas dan memaafkan atas apa yang mungkin bisa dibilang salah yang dilakukan oleh teman kita. Setelah semua rangkaian konflik ini selesai, kita harus berbalik badan, kita harus pergi dan melupakan dan menjalani hidup kita seperti biasa lagi. Ini adalah rangkaian yang harus kita hadapi dan harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, apapun itu masalahnya. Lalu di sini kita harus melihat juga bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu, yang selalu saya lakukan itu tentu tebarkan senyum yang tulus. Maupun kita kenal atau enggak, yang penting kita senyum aja dulu. Nah, ketika kita sudah bisa senyum, sudah terbiasa untuk menebarkan senyum yang tulus, maka kita harus membiasakan diri untuk menyapa dengan penuh kebahagiaan. Karena sejatinya apabila kita menyebarkan aura positif, itu akan sampai di hati orang lain. Dan kita tentunya akan mendapatkan pahala dari itu karena kita melakukan semua ini lillahi ta'ala dan ikhlas. Dan tentu stop gibah dan menggunjingkan orang lain karena sejatinya gibah itu hanya akan menyebarkan aura negatif kepada orang lain. Kita hanya akan mempengaruhi mereka untuk berpikir jelek mengenai orang lain, mengenai teman-teman kita yang merupakan teman mereka juga. Lalu harus kita upayakan untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Apapun bentuk kebaikannya, maupun itu sedekah, maupun itu menolong secara materi atau secara fisik, apapun itu harus kita usahakan. Dan yang terakhir, berusahalah untuk bersikap layaknya Rasulullah SAW di hadapan semua orang.
Karena kita merupakan umat dari Nabi Muhammad, maka oleh karena itu Nabi Muhammad lah yang harus menjadi role model dalam kita melakukan atau memperlakukan teman-teman kita di kehidupan kita. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, saya memiliki sebuah quote yang ditulis oleh anonim. Bersahabatlah dengan orang yang membuatmu merindukan surga, bukan yang membuatmu merindukan dunia semata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat Ane sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan abang-abang semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.